Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad bin Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah Ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Al-ayat, sadaqallahu azim. Wa qala fi ayatil ukhra wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Hadirin Bapak dan Ibu jamaah salat subuh, as-shaimin was-shaimat, al-mu'takifin wal mu'takifat, yang mudah-mudahan semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah dan intinya kita panjatkan karena Allah pun masih terus mencurahkan nikmat hidayah, kesehatan dan juga kesempatan kepada kita semua untuk terus melakukan aktivitas ibadah dan ketaatan kita, wabil khusus di bulan Ramadan yang hari ini sudah berada di puncak-puncak Ramadan, hari ke-28. Kurang lebih 2 hari lagi kita akan meninggalkannya. Oleh karena itu, kajian kita pada beberapa hari yang lalu membahas tentang sikap Rasulullah dan juga bagaimana para sahabat mengisi 10 terakhir bulan Ramadan. Sampai dikatakan dalam hadis yang lalu kita bahas, Rasulullah SAW melakukan 3 hal. Syadda mizahu wa ahya laylahu wa aiqadha ahlahu. Mengikat kencang sarungnya atau kainnya, menghidupkan malam-malamnya, dan juga membangunkan keluarganya untuk diajak bersama-sama taat kepada Allah. Oleh karena itu maka bentuk kesungguhan, bentuk keseriusan Rasulullah itu dalam hadis yang lain kemarin kita bahas adalah Rasulullah berpindah tempatnya dari rumah menuju ke masjid dan berdiam di masjid yang disebut dalam bahasa agama adalah i'tikaf. Paling tidak ada 4 hal target, goal, tujuan, fungsi kenapa Rasulullah memindahkan tempatnya dari rumah ke masjid di 10 terakhir. Yang pertama, saat ini sudah di hari yang ke-28 adalah untuk merasakan keakraban, kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah selama puasa kita dari hari pertama sampai 28 hari ini kita sudah merasa akrab, sudah merasa dekat dengan Allah atau belum? Harus merasakan. Karena di dalam Al-Qur'an Allahnya sudah dekat. Al-Baqarah 186 Allah mengatakan Allah sudah dekat. Surat Qaf surat 50 ayat 16 juga Allah pun menyatakan sudah dekat. Ya, jadi Al-Baqarah 186 Allah sudah mendeklarasikan dirinya kepada Rasul. Allah sudah pesan kepada Rasul. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Inni, kalau hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, mereka nanya tentang aku kepadamu, sahabatmu, umatmu, katakan dengan sebenarnya inni qaribun.
bahwasanya sesungguhnya aku ini dekat, qaribun. Jadi Allah itu sudah dekat. Ujibu, ditambahin nama Allah, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan menjawab. Standby, Allah itu standby, akan menjawab, siaga. Ujibu da'watad da'i idza da'an, apabila hambaku memanggil aku. Da'a itu kan maknanya kan bukan hanya berdoa, artinya kan memanggil. Jadi yang namanya dekat, kapanpun Allah dipanggil sama kita nyahut gitu loh. Nggak kayak kita dipanggil Allah gitu loh, tar dulu gitu. Allahu Akbar, tar dulu, masih belum qomat, masih rokaat pertama gitu loh. Nah, kalau kita kan banyak entar dulu, tapi kalau Allahnya dalam ayat ini standby. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Kapanpun hambaku manggil aku, ya, nyeru kepadaku, minta kepadaku, aku standby, siap kapanpun. Idza da'an, apabila hambaku memanggil, meminta kepadaku. Bayangkan sampai kayak begitu coba. Allah bilangnya kepada Nabi. Jadi Allahnya sudah dekat sebetulnya dalam ayat ini. Bahkan ada sahabat yang mungkin gak puas, sedekat apa Allah dengan kita itu, wahai Rasulullah. Seperti apa kedekatannya Allah dengan kita itu? Dekat ini gimana gitu? Cara dekatnya itu seperti apa? Allah jelaskan dalam surat 50, surat Qaf itu. Ya, dalam surat yang ke-50 itu ayat yang wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, aku lebih dekat kepadanya dibandingkan urat apa? Urat lehernya. Masya Allah. Jadi kalau misalkan kurang jelas penjelasan Allah, sedekat apa Allah dengan kita, bagaimana kondisi dekatnya? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, aku lebih dekat. Aqrab itu kan af'alu tafdil gitu, lebih dekat daripada urat lehernya. Makanya Allah itu nggak kelihatan kan, banyak faktor. Bisa jadi nggak kelihatan karena terlalu dekat. Kalau misalkan saya baca Quran begini mungkin ya kelihatan, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, kelihatan. Tapi kalau misalkan udah kedekatan kayak begini, Pak, Bapak kalau baca Quran begini kelihatan nggak Pak kira-kira? Jadi bisa jadi Allah itu nggak kelihatan karena terlalu dekat dengan kita. Ya, jadi kalau misalkan kita jam tangan kelihatan gini, kelihatan. Tapi karena terlalu dekat, ini nggak kelihatan. Jadi sesuatu yang tidak kelihatan tidak ada itu bukan berarti, sesuatu yang tidak kelihatan itu bukan berarti tidak ada. Bisa jadi sesuatu itu karena terlalu dekatnya sampai dia nggak kelihatan. Atau bisa jadi juga karena saking jauhnya juga nggak kelihatan. Nah, Allah itu nggak kelihatan sama kita, nggak terasa sama kita, apakah terlalu jauh, apa terlalu dekat. Jadi sesuatu itu nggak kelihatan bukan berarti tidak ada. Bisa jadi sesuatu tidak kelihatan, satu karena terlalu dekat, atau juga karena terlalu jauh, atau juga karena terlalu halus, atau juga karena terlalu kecil, atau bisa juga karena adanya penghalang sehingga tidak kelihatan. Jadi bukan berarti Allah tidak pernah kelihatan dengan kasat mata ini, bukan berarti Allah tidak ada. Makanya cara merasakan Allah itu ada adalah dengan hati kita. Makanya kata Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika Ali ditanya oleh orang Yahudi, "Wahai Ali, apakah engkau pernah melihat Tuhan?" Kata Ali, "Aku enggak pernah melihat Tuhanku." Kata orang Yahudi, "Bagaimana mungkin kau menyembah sesuatu yang kau sendiri enggak pernah melihatnya ini? Bagaimana mungkin kau menyembah sesuatu yang kau sendiri tidak pernah mengetahui tentang adanya, tidak pernah melihatnya?" Ali menjawab dengan mudah, "La yudrikuhul absar walakin yudrikuhul basirah." Dia memang tidak bisa dilihat oleh mata fisik, tapi dia bisa dirasakan. La yudrikuhul absar walakin yudrikuhul basirah. Kata Ali,
dia tidak bisa dilihat oleh mata fisik, tapi dia keberadaannya dirasakan oleh mata hati kita. Sama kan cinta itu kan nggak bisa dilihat, Pak. Ya, istri cinta sama kita atau tidak, suami juga cinta sama istrinya atau tidak, itu nggak bisa dilihat. Suami bilang, "Ma, I love you." Jangan-jangan. Nah itulah Rasulullah makanya menganjurkan kita berpindah ke rumahnya. Barangkali kalau sudah di rumahnya, sudah berada di tempatnya, maka mungkin kita akan merasakan keakraban, kedekatan itu. Mungkin kalau di jauh kita nggak ngerasain, tapi kalau di rumahnya barangkali kita merasakan kedekatan itu. Jadi itu poin yang pertama, supaya sampai kita merasakan kedekatan, keakraban dengan Allah. Kenapa? Karena Allahnya sudah dekat dengan kita, Allahnya sudah akrab dengan kita, tinggal bagaimana kita mendekatkan dan mengakrabkan diri dengan Allah. Dan kalau sudah akrab kita dengan Allah, makanya kan kalau ingin dakwah, ingin doa-doa kita diijabah kan akrab dulu. Ya, kayak dalam ayat itu kan begitu. Ya, dalam ayat itu kan qarib dulu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi dalam ayat ini kan begitu. Ya, surat 2 186 itu. Sebelum Allah mengabulkan doa-doa kan qarib dulu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya. Setelah fa inni qarib apa? Ujibu. Baru ujibu da'watan da'i. Jadi sebelum ujibu da'watan da'i apa dulu kira-kira? Qarib dulu. Kita kan kalau misalkan sudah terlalu dekat dengan teman kan gampang, dan teman itu percaya. Tapi ini kenal belum, dekat belum, tiba-tiba langsung minta uang dong gitu. Dekat belum, kenal belum, tiba-tiba minjem duit, dikasih nggak Pak kira-kira? Ada orang datang ke Bapak nih, ke Papa Uji, kenal nggak? Dekat juga belum, datang, Assalamualaikum, minjem duit dong 10 juta, dikasih nggak kira-kira Bapak Uji? Yang ada bukan dikasih, telepon polisi, penipu, gitu teleponin saja. Kan begitu bisa jadi. Makanya kan syarat untuk uji budak watadai, syarat kalau kita ingin selalu dipanggil, selalu ingin dikabulkan, selalu ingin didekat, kan pertama apa syaratnya? Qarib dulu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Qaribnya dulu. Ya. Aku dekat. Makanya kan uji budak watada itu kan jawab apa? Jawab dia terhadap idza. Itu jawab idza gitu. Setelah qarib uji budak watada'i idza da'an, aku akan menjawab setiap panggilan orang yang memanggil kepadaku. Nah, jadi begitu. Kalau sudah dekat dijawab terus. Makanya datang ke rumah Allah dalam rangka kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita sudah dekat, insya Allah setiap kita menyeru Allah, meminta kepada Allah, memanggil Allah, maka Allah standby, siap kapanpun untuk menjawab setiap pertanyaan, setiap permintaan, setiap permohonan kita semuanya. Nah, ini luar biasa di situ. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, ya, dengan kita beribadah, beriktikaf kepada Allah ini di masjid dan di rumah Allah ini, agar iman kita semakin kokoh, bahkan iman kita meningkat sehingga menjadi takwa. Karena puasa itu kan untuk takwa, dan takwa itu diawali dengan iman, kan begitu. Makanya kemarin saya sudah bahas ya, saya sempat singgung. Di antara 89 ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, ya 89 ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, itu yang secara langsung adalah terkait dengan ibadah mahdhah, ibadah khusus adalah cuma ayat puasa. Ya, ayat tentang Jumat kan bukan masalah sholat Jumatnya.
Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Apabila selesai sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Kan begitu. Jadi ayat yang diawali dengan amanu itu adalah ayat puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa itu untuk takwa, dan takwa itu dasar pertamanya iman. Dan puasa yang bisa menghantarkan takwa adalah puasa yang imanan wa ihtisaban, kan kemarin begitu. Jadi begitu. Puasa untuk takwa, takwa dimulai dari iman. Nah, iman itu diperkokoh, diperkuat dengan puasa, apalagi dengan 10 terakhir di-charger, diisi baterai keimanan kita sehingga menjadi kokoh. Karena iman ini kan juga sifatnya fluktuatif. Makanya hampir rata-rata ayat tentang iman menggunakan kalimat apa? Kalimat fi'il. Amanu, kan amanu itu kan kalimat fi'il madi. Amana amana, amanu amanat amanatan, amanah amanta amantu, kan begitu. Ya begitu. Amana amana amanu itu kan kalimat apa? Kalimat fi'il. Salah satu makna fi'il, fungsi fi'il apa? Tahaddus dan tajaddud, kan begitu. Jadi fi'il itu adalah tahaddus dan tajaddud. Fi'il itu adalah memperbaharui. Sifatnya memperbaharui dan terus berubah. Makanya amanu itu kan kalimat fi'il. Iman itu menunjukkan akan ada terus perubahan. Kalau kalimat isim itu kan adalah as-subut. Ya. As-subut kalimat fi'il itu. Ya, kalimat isim. Ya, wa ammal asma'u, ya, yufidu subutu syai'in ila syai'in. Dalam ilmu balaghah itu begitu. Kalimat fi'il itu fungsinya, manfaatnya adalah untuk menetapkan sesuatu terhadap sesuatu yang lain. Jadi kalimat isim bersifatnya subut, menetapkan, menguatkan. Kalau kalimat fi'il fungsinya adalah tajaddud dan tahaddus, memperbaharui dan terus berubah. Makanya amanu itu terus berubah. Kadang naik, kadang turun, bahkan kadang masuk, kadang keluar. Ini yang pernah saya bahaskan di dalam apa? Di dalam video saya tentang husnul khotimah. Husnul khotimah itu kalimat isim, bukan kalimat fi'il. Sehingga diucapkan bagi orang yang belum meninggal ataupun sudah meninggal tetap relevan. Karena dia kalimat apa? Kalimat isim. Kalimat isim fungsinya menguatkan dan juga menetapkan. Biqasamin qad inna lamil ibtida wa nunna yatauqidi wasmin ukida, kan begitu di dalam ilmu balaghah. Di bait yang ke-47 di dalam kitab Jauharul Maknun, kan. Ilmu balaghah itu ilmu yang membahas tentang esensi kalimat-kalimat dalam Quran. Makanya ada ma'ani, ada yang disebut dengan badi, ada juga yang disebut dengan bayan. Ma'ani, bayan dan badi. Ya, bayan itu untuk menjelaskan kalimat-kalimat rumit di dalam bahasa Arab itu. Ma'ani itu agar tidak keluar dan melenceng di dalam memaknainya. Sedangkan badi itu untuk mengetahui tentang keindahan bahasa Qur'annya. Makanya kalau kita baca Quran nggak ngaruh. Kalau ulama baca Quran ngaruh. Ya. Kalau ulama baca Quran tuh ngaruh. Kalau kita kan baca Quran biasa aja, datar aja kayak gitu. Kalau ulama itu ngaruh baca Quran. Nangis kadang-kadang. Ya, senyum sendiri, nangis ini, bergetar ini gitu. Ya kenapa? Karena memang bahasa Quran itu indah, badi. Jadi kita, makanya bahasa Quran itu kan sebetulnya kira-kira. Apakah kita langsung memahami maknanya atau misalkan kita hurufnya kira-kira? Hurufnya, lafaznya. Nah, Quran itu lafaznya saja mukjizat. Susunannya saja mukjizat. Nah, kita tahu kalau Quran itu mukjizat kalau kita mengetahui ilmu badi. Makanya orang Arab itu kan begitu Quran disampaikan oleh Rasul, mereka tahu ini sebetulnya bukan syair. Mereka tahu kalau ini bukan husnun kalimat isim, al-khotimah kalimat isim.
Husnun kalimat isim karena ada tanwin, al-khotimah kalimat isim karena ada alif lam. Kalau sudah husnul khotimah itu namanya mudhof ilaih jadi idopat, kata majemuk, dua kata memiliki satu makna dan tidak ada kaitannya dengan zaman. Zaman itu adalah kalimat fi'il, masa lampau namanya madi, masa kini namanya mudhore, masa yang akan datang namanya juga mudhore atau amar. Sehingga husnul khotimah baik bagi orang yang masih hidup maupun bagi orang yang sudah meninggal tetap cocok. Kenapa? Dari sisi kalimatnya bukan fi'il dia yang tidak mengenal zaman. Nah, begitu gitu. Analisis bahasa itu begitu, Pak. Jangan langsung kesimpulannya husnul khotimah, husnul baik, khotimah akhir yang baik. Kalau sudah berakhir nggak perlu didoain lagi. Nah, itu namanya apa? Cocokologi namanya. Atau namanya kirata, dikira-kira sudah nyata gitu. Itu bukan analisis namanya. Analisis itu kan kalau bahasa sederhana kan mengungkapkan sesuatu apa adanya, itu namanya analisis. Ini misalkan kalau kita analisis nih ya, ini apa misalkan? Ini apa? Jangan langsung ditafsirkan, analisis dulu. Ungkapkan apa adanya. Apa? Oh, spidol apa? Spidol itu putih, panjang, ada hitamnya, ini ya. Itu ungkapkan apa adanya dulu itu. Nah, baru setelah analisis interpretasi gitu. Setelah interpretasi baru diskusi gitu. Ini kan kita kadang-kadang enggak analisis dulu, kagak langsung interpretasi aja, bahkan diskusi duluan gitu. Apa maksudnya kita kadang-kadang nggak tahu. Ya jadi begitu. Ya, ini yang kedua, jadi untuk memperkuat iman, untuk mengokohkan iman sampai dia kuat, sampai kepada ketakwaan. Dan iman ini adalah merupakan dakwah para nabi, perkara yang paling mahal dalam diri kita, bahkan merupakan syarat mutlak untuk keselamatan diri kita di dunia dan akhirat. Ini poin yang kedua ya. Yang ketiga ya, itikaf kita itu, kita pindah dari rumah ke masjid itu ya salah satunya untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu. Ini sudah sering dibahas lah ya oleh para mubalik yang lain tentang Lailatul Qadar. Malam itu kan sebetulnya bukan hanya Lailatul Qadar. Ada beberapa hal yang turun pada malam itu ya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Satu. Ya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi ada 3 yang turun pada malam itu, yang turun di malam 10 terakhir ya. Jadi ada 3 yang turun. Satu Lailatul Qadar ya. Yang pertama adalah ini yang sering kita bahasnya Lailatul Qadar. Yang kedua ya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin. Ada min kulli amrin. Ya, min kulli amrin. Yang ketiga ada salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi ada 3 ya. Pada malam 10 terakhir itu ada 3 hal yang diturunkan Allah. Yang pertama apa? Lailatul Qadar. Yang pertama itu, yang kita taunya kan Lailatul Qadar. Padahal ada 3 poin yang turun pada malam itu. Ada 3 hal. Satu, Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Qadar itu maknanya bisa sempit, maknanya bisa kemuliaan, maknanya bisa ketentuan. Itu qadar 3 ya paling tidak. Makanya kalau takdir itu ketentuan. Atau qadar itu juga bisa sempit. Wa ammal insanu idza mabtalahu wa amma idza mabtalahu faqaddara alaihi rizqah. Kan tadi wa amma idza mabtalahu faqaddara alaihi, kalau dia dibatasi, disempitkan rizkinya gitu. Nah, qadar itu bisa maknanya sempit. Tapi yang di sini maksudnya bukan sempit rizkinya. Qadar itu artinya sempit karena saking banyaknya malaikat yang turun,
Seolah-olah bumi ini, kalau malaikat itu berbentuk fisik dan materi, ya, ini bumi ini bersempit, berdesak-desakan. Seandainya ada jarum yang jatuh, ya, itu tidak akan sampai ke lantai, saking penuhnya ini bumi dengan siapa? Malaikat. Karena seluruh malaikat itu dikerahkan sama Allah. Tanazzalul malaika warruhu fiha biidni, mau SK, dengan membawa SK, surat tugas dari Allah, wahai malaikat, turun kau semuanya ke bumi. Pimpin Jibril, dipimpin oleh Jibril. Jibril itu ruh, di situ Jibril. Jadi ada beberapa makna ruh dalam Quran, ya. Ada ruh maknanya Jibril, ada ruh maknanya jiwa, ada ruh maknanya Quran. Itu kalau kita tentang makna ruh dalam Quran itu maknanya banyak, ya. Nah, kalau dalam ayat ini tanazzalul malaikat war ruh, ruh di sini adalah bukan ruh dalam artian jiwa kita, tapi Jibril maksudnya. Jadi saking banyaknya, bahkan mungkin dikerahkan seluruh malaikat langit turun ke bumi, saking penuhnya dengan malaikat sehingga bumi terasa sempit. Jadi makanya bapak-bapak kalau lagi sholat kira-kira ada yang waduh, itu jangan-jangan disapa malaikat itu. Lagi sholat derak, itu bukan malaikat, handphone bunyi kayaknya itu. Ya, ini lagi sholat, lagi khusyuk kayaknya getarnya derak. Tahu Ustaz Syukron malaikat kayaknya. Ternyata handphone, istri nelpon suruh pulang sahur kayaknya. Ya, itu al-qadar, makna pertama yang sempit. Mana yang kedua bisa mulia. Jadi malam kemuliaan. Jadi siapapun pingin mulia, yaitu datang pada malam itu. Insya Allah jadi mulia. Saya kan pernah mengatakan kemarin, Quran itu siapapun yang bersentuhan dengannya pasti mulia. Malam diturunkan Quran, tadinya malam biasa menjadi malam mulia, Lailatul Qadar. Bulan diturunkan Quran menjadi bulan mulia. Malaikat yang membawa Quran menjadi malaikat yang paling mulia. Ya, Nabi yang menerima Quran menjadi nabi yang termulia. Bahkan umat yang mendapatkan amanah untuk mengamalkan Quran pun menjadi umat yang termulia. Namanya khairul ummah. Jadi siapapun yang interaksi dengan Quran pasti mulia. Siapapun yang interaksi dengan Quran. Ya, malam turunnya Quran berbeda dengan malam yang lain. Jadi malam yang paling mulia, lebih mulia daripada 1000 bulan. Bulan yang turunnya Quran menjadi bulan yang paling mulia, bulan Ramadan. Malaikat yang bawa Qur'annya menjadi malaikat yang paling mulia, Jibril, pimpinan para malaikat. Nabi yang menerima Quran, Nabi mulia, Nabi Muhammad. Dan umat yang menerima Quran menjadi umat yang termulia, khair ummah, ummatan wasat. Umat terbaik, umat pertengahan yang menjadi saksi bagi umat-umat lainnya. Dahsyat apa? Itu namanya al-qadar, artinya kemuliaan. Jadi salah kalau misalkan kita cari kemuliaan ke tempat lain, Pak. Kalau kita cari kejayaan ke tempat lain salah. Kejayaan, kemuliaan sudah turun kepada kita 14 abad yang lalu, yaitu pada malam Qadar. Nah, yang ketiga, Qadar itu apa? Ketentuan. Ketentuan itu, ya takdir itu ketentuan. Malam penentuan. Bagaimana kita setahun ke depan, mau seperti apa kita setahun ke depan, ini ditentukan kita dalam malam Qadar. Makanya malam Qadar itu adalah kita minta kepada Allah, takdir yang ditentukan setahun ke depan itu adalah takdir yang baik, ketentuan yang baik. Jadi takdir itu sama kita bisa di apa? Bahasa kitanya di apa ya? Kan takdir itu sudah ditentukan Allah ya Pak ya. Dan kita nggak tahu takdir kita seperti apa. Nah, kita arahkan takdir kita supaya menjadi takdir yang baik, supaya menjadi takdir yang senantiasa luar biasa, adalah kita minta kepada Allah, arahkan takdir kita pada malam ketentuan itu, malam Lailatul Qadar. Karena kan dalam hadis kan begitu, dalam hadis sahih kan apa? La yuraddul qada illa biddu'ain. Takdir tidak bisa dirubah kecuali dengan doa, apalagi doanya pada malam Lailatul Qadar. Jadi arahkan. Ya Allah, saya sudah tua begini, ya alhamdulillah sudah hafal juz 30, nggak disangka-sangka. Jangan-jangan takdir saya ya Allah hafal 30 juz kayaknya gitu. Kan begitu. Sudah hafal juz 30, jangan-jangan
takdir saya adalah hafal apa? 30 juz. Kemudian dia ngapal lagi. Ya Allah, saya ternyata nggak disangka-sangka bisa menghatamkan Quran 10 terakhir ini sampai sekian kali. Jangan terus, sehingga saya minta, kita minta ditentukan takdir itu adalah takdir yang baik semua. Makanya kita berdoa, ya Allah, berikan takdir saya takdir terbaik gitu. Jadi begitu. Sehingga nanti 10 hari kita bisa menentukan tentang bagaimana setahun yang akan datang. Nah, itu namanya qadar. Yang kedua, setelah turunnya qadar yang biasa kita nantikan, itu ada min kulli amrin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amrin. Min kulli amrin itu maknanya bisa dimakna dari, bisa dimakna untuk. Min kulli dari dan untuk. Dari Allah untuk siapa? Untuk hamba yang menghidupkan malam itu. Apa amrin? Amrin itu bahasa kitanya urusan. Bisa jadi dia membawa urusan dari Allah, atau bisa jadi untuk menyelesaikan urusan kita. Seolah-olah malaikat mendapatkan tugas dari Allah pada malam itu, turun kau ke dunia, pimpin engkau Jibril, min kulli amrin, selesaikan urusan hambaku yang bangun pada malam itu, apapun itu bentuk urusannya, min kulli amrin, apapun urusannya. Dia punya urusan apa? Selesaikan, bantu dia. Begitu seolah-olah. Begitu seolah-olah Allah izinkan para malaikat turun ke dunia pada malam itu min kulli amri, untuk membawa urusan dari Allah atau untuk menyelesaikan urusan siapapun orang yang menghidupkan malam itu. Jadi seharusnya begitu, Pak. Jadi dalam kondisi kita seperti ini harusnya ada itikaf nasional dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Wih, mantap. Bukan ngajuin untuk mesen oleh-oleh. Ya. Jadi kita itu kita itu Pak, ya, Lebaran itu bukan masalah makan, ya, bukan masalah itu. Makanan gampang, gak usah diajarin. Urusan makan itu jangan diajarin. Kalau kita itu makan itu udah naluri manusia. Bapak ngantuk, gelap jam 12 malam, ngantuk, gelap, mati lampu, lapar, ke dapur, nggak usah disuruh. Betul nggak? Ngantuk, gelap nih, mati lampu, ngantuk, lapar banget, ke dapur kokorot, nggak usah disuruh. Kalau makan itu nggak usah disuruh. Karena apa itu? Karena itu naluri. Kalau ibadah harus disuruh. Kalau silaturahim ke orang tua harus disuruh. Orang kadang-kadang disuruh aja sama orang tua nggak datang. Datang ya, mama butuh ini. Maaf mah, lagi sibuk. Disuruh aja nggak datang. Maaf ada rapat, maaf ada meeting ini, maaf ya mah nggak bisa datang. Disuruh aja nggak datang. Tapi kalau urusan makan, ada sesuatu yang lebih penting dari itu. Manusia itu makhluk rohani. Inilah beda antara kebahagiaan dan kenikmatan. Beda. Kalau dalam bahasa Inggris, maaf saya kadang-kadang pronunciation-nya suka salah. Ya, ini di sini masalah banyak orang. Kalau dalam bahasa Inggris itu kan ada namanya kebahagiaan, itu biasanya disebutkan dengan happiness. Ada namanya yang disebut dengan kenikmatan, yang disebut dengan apa? Leisure. Kan begitu ya. Itu kenikmatan. Ada kebahagiaan, happiness, ada namanya kenikmatan. Pleasure. Kenikmatan. Jadi apa bedanya kebahagiaan dan kenikmatan? Kalau nikmat itu adalah bersifat fisikly. Kalau bahagia itu bersifat rohani. Bapak nggak ketemu dengan ibu, dengan orang tua udah 2 tahun, nggak ketemu udah 2 tahun, karena pandemi terus nggak bisa balik. Nggak ada video call lah misal, atau video call pun tidak mewakili. Pas udah 2 tahun nggak ketemu orang tua, anak nggak ketemu orang tua nggak ketemu anaknya, 2 tahun nggak pernah ketemu, tiba-tiba ketemu. Pertama bukan ditanyain tentang makanannya, ayah, ibu, mama senang, bahagia, belum ngelihat tentang gudegnya belum.
Orang gudegnya belum masak kok. Belum ngelihat tentang yang lainnya, tapi ketemu karena sudah 2 tahun tidak pernah ketemu. Saya rasa itu disebut dengan bahagia atau bukan? Itu bahagia namanya. Nah, bahagia itu urusan rohani, bukan urusan makanan. Kalau makanan itu nikmat. Kalau kenikmatan itu biasanya yang tidak punya jiwa. Hewan itu kan yang dikedepankan orientasinya kenikmatan, bukan kebahagiaan. Anak kita nggak bisa pulang-pulang di luar negeri udah bertahun-tahun. Kita jemput ke bandara, begitu dia turun dari pesawat, kita nggak tahu dia bawa oleh-oleh apa. Kenapa? Orang kopernya aja belum dibuka, tapi kita sudah ngeliatin anak kita udah bertahun-tahun di luar negeri nggak pulang. Nah, ayah kopernya nggak tahu, kita belum lihat bawa oleh-oleh apa, tapi ngelihat orangnya kita sudah apa? Itu namanya happiness namanya. Dan itu bukan masalah fisik gitu. Itu bukan masalah fisik. Ya, jadi inilah yang disebut dengan materialistik. Segala sesuatu selalu dilihat dari apa? Fisik, bukan. Jadi bahagia itu masalahnya apa? Hati, rohani. Itu min kulli amrin, menyelesaikan segala urusan. Ini dahsyat ini, Pak. Bayangkan malaikat yang turun tangan dikerahkan Allah. Harusnya kita minta kepada Allah, ya Allah selesaikan urusan bangsa ini. Ini corona ini ya Allah, Masya Allah, menghambat banget. Ya, menghambat. Tapi aneh corona ini, naiknya pas mau lebaran, pas mau ke masjid. Ini harusnya lebaran berbarengan dengan pilkada, harusnya gitu loh. Ya, harusnya begitu. Lebaran berbarengan dengan apa? Pilkada. Pilkada kan pada suruh pulang, nyoblos di rumah masing-masing, pulang, bahkan dikasih izin sama siapa? Sama perusahaannya, izin mau pilkada. Harusnya pilkada selama lebaran. Nah, kalau udah begitu kan nanti kan enak. Oh, pilkada pas lebaran, udah parulang kan enak kayak gitu. Ini aneh kadang-kadang. Jadi kita juga ini bertanya-tanya, kenapa ketika pas kenapa pas di sekolah, ini corona adanya di sekolah, di masjid mau lebaran. Istri saya kemarin kemana? Ke pasar, udah nggak bisa jalan katanya. Ya, apa? Kat biidni rabbihim min kulli amrin. Yang ketiga, yang turun pada malam itu ada salam. Salam ini juga maknanya banyak dalam bahasa Arab kan. Satu, bisa makna tekstualnya adalah salam dari Allah. Malaikat turun kau ke dunia. Ngapain Tuhan? Min kulli amrin salam. Sampaikan salamku kepada orang yang menghidupkan malam-malam itu. Bapak kalau dapat salam dari Presiden Jokowi senang gak Pak? Bapak Oji ada salam dari Pak Jokowi, senang gak kira? Hah? Parah ini mah, rakyat yang tidak cinta ininya gitu. Berarti contoh saya salah kayaknya jadi ini. Kira itu contoh saya benar gitu. Atau misalkan Bapak Oji dapat salam dari Raja Salman gitu. Dapat salam dari Raja Salman plus ada suratnya, haji gratis dengan fasilitas tamu raja. Wih, haji mantap kayak begitu kan. Salam. Masa kita nggak mau disalamin Allah sih Pak? Kita dapat salam dari orang yang kita cintai aja kita seneng gitu. Dapat salam dari orang yang kita kagumi kita seneng. Ini ada salam dari Allah. Malaikat sampaikan salam, salamku kepada orang yang bangun pada malam itu, yang menghidupkan malam. Salam. Sampaikan. Sampai kapan Tuhan salam ini aku sampaikan kepada mereka? Hatta matla'il fajr. Jadi beda hatta, beda ila ya. Makanya kalau terkait dengan sholat ila itu, misalkan aqimis sholah liduluki samsi ila ghosakil lail, ila ghosakil lail. Kalau ila ghosakil lail itu kan aqimus sholah liduluki samsi ila ghosakil lail. Ila ghosakil lail itu kalau ila itu begini. Saya berangkat dari Bogor Barat, dari Luwiliang misalkan, mau ke Sentul. Ustadz, di mana? Jahabtu ila Bogor Barat, min Bogor Barat ila Sentul. Itu ketika ditanya apa mau kemana, dari Bogor Barat mau ke Sentul, pakai ila berarti saya lagi ada di Jalan Baru.
Jadi kalau ila itu belum sampai kemana? Belum sampai ke Sentulnya, masih di mana? Di jalan barunya. OTW lah bahasa kita. OTW itu oke tunggu weh gitu loh ya. Itu OTW itu ya. OTW itu oke tunggu weh gitu loh. Ya OTW itu ila. Tapi kalau hatta itu sampai pas plus di apa? Di ujungnya. Jadi salam itu sampai kapan? Sampai hatta matlail fajar, sampai sholat subuh. Jadi sholat subuh juga bisa jadi dia mendapatkan salam. Itu hatta, ujungnya selesai. Itu hatta namanya. Itu beda antara ila dengan hatta itu pengertiannya. Kalau lebih didalami lagi begitu. Makanya hebat bahasa Quran itu kan. Aqimis sholah diduluki samsi ila ghasaqil lail. Makanya sholat isya itu kan ila ghasaqil lail, bukan sampai hatta selesai, sampai dia ghasaqil lail, sampai pekatnya malam. Makanya sholat isya itu ada waktu. Makanya para ulama jumhurnya mengatakan waktu sholat isya itu sampai 2:30-an. Jadi jangan sampai jam 4. Walaupun ada juga ikhtiari pilihan itu sampai sebelum subuh lah, waktu sahur. Tapi ulama banyak mengatakan ghasaqil lail itu kan pekatnya malam 2:30-an. Ada yang begitu. Jadi begitu Pak. Ngapain? Salam. Satu makna tekstualnya adalah salam dari Allah bagi siapapun yang menghidupkan. Masa kita nggak mau dapat salam dari Allah sih gitu? Yang kedua makna salam itu apa? Salam itu lawan daripada apa? Salam itu lawan daripada kesulitan, kebingungan. Maknanya adalah kedamaian, maknanya adalah kesejahteraan, maknanya adalah keselamatan. Sampaikan keselamatan, kedamaian, kesejahteraan untuk umat, untuk hambaku sampai terbitnya fajar. Masya Allah. Makanya kita sering bilang, apa tanda-tanda Lailatul Qadar? Tenang, damai. Ini panas enggak, dingin enggak, anginnya kencang enggak, pelan juga enggak, sepoi-sepoi. Oh hujannya gerimis-gerimis. Itu salam damai, tentram, tenang, begitu sebetulnya. Makanya sering kan tanda-tanda yang diungkapkan para ulama Lailatul Qadar, oh tenang banget, adem banget, hening banget. Ya memang seperti itu. Itulah salam, kesejahteraan, kedamaian, keselamatan. Jadi ada 3 Pak. Jadi pada malam Lailatul Qadar yang turun apa? 3 hal. Bukan hanya banyak Lailatul Qadarnya, tapi apa? Min kulli amrin dan juga salam. Jadi kita nggak dapat Lailatul Qadar, kita dapat yang keduanya dan ketiganya. Dapat min kulli amrinnya, penyelesaian urusan dari Allah. Dapat juga salam dari Allah, keselamatan, kesejahteraan dan lain sebagainya. Masya Allah. Nah yang keempat, ya, dengan kita berpindah dari rumah ke rumah Allah, ke masjid ini, mudah-mudahan ketakwaan itu bisa kita raih, bisa kita dapatkan. Ya, karena kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Bukhari, innamal a'malu bikhawatimiha. Sesungguhnya amal itu amat sangat bergantung endingnya. Jadi endingnya seperti apa? Nah inilah obsesinya adalah ketakwaan kita. Apa itu takwa? Sudah banyak sering dijelaskan, tapi nggak apa-apa. Kenapa takwa itu Pak sampai menjadi rukun dalam khutbah? Ya, kenapa takwa itu sampai jadi rukun khutbah? Tidak sah khotib itu khutbahnya kalau dia tidak wasiat apa? Wasiat takwa. Rukun khutbah ada berapa? 1, ya puji-pujian kepada Allah. 2, salawat kepada Nabi. 3, wasiat takwa. 4, membaca salah satu ayat Al-Quran. Yang 5, mendoakan kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Harus hafal. Makanya khutbah itu sama dengan cara, yang penting kita hafal rukunnya, udah. Makanya khutbah itu nggak perlu pakai teks panjang-panjang, apalagi dibaca zamannya. Kayak presiden lagi sambutan wae dibaca. Yang penting poin-poinnya aja, poin-poinnya gitu loh. Itulah yang membedakan khotib amatir dengan khotib senior. Ya jadi gitu.
Jadi khutbah itu begitu, poin-poinnya aja udah set. Cuma kadang-kadang ada beberapa masjid kalau Idul Fitri, Idul Adha, ya itu kadang-kadang minta teksnya gitu. Akhirnya kita kalau baca teks, jadi akhirnya intonasi ini dari hatinya ada kurang. Tapi itu tuntutan mau gimana lagi. Makanya ada beberapa ustadz teman-teman di Hilal itu kalau udah suruh bikin teks mendingan khutbah aja gitu ya. Biasa ngomong ya. Nah, jadi begitu. Jadi kenapa itu sampai menjadi rukun? Ya, itu karena saking pentingnya. Cuma kadang-kadang nih orang kita begini masalahnya. Karena sesuatu itu sering didengar, padahal dia belum sampai kepada intinya, udah bosan duluan ngedengarnya gitu. Takwa. Ngomong doang. Kadang-kadang kita ini bosan ngedengarnya, padahal intinya, esensinya kita belum paham. Saya katakan tadi, makanya takwa itu kan kita sering terjemahkan apa? Imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi. Menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Itu sebetulnya bukan definisi takwa. Itu konsekuensi takwa gitu loh. Inilah kata saya kan begini, kalau sesuatu itu kan tadi analisis itu ungkapkan dulu apa adanya. Sekarang takwa itu kalimat apa? Berasal dari kata apa gitu. Jangan langsung ke kesimpulan. Imtisalu awamir, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya, itu konsekuensi dari apa? Dari takwa. Bukan definisi apa? Bukan definisi takwanya. Konsekuensi takwa adalah kita menjalankan segala perintah Allah, menjauhi larangan. Kan begitu. Nah, maka perlu dibedah dulu nih, apa itu takwa. Tapi sebelum ngebedah udah kepanjangan. Udah jam 6, udah pada tengok ke jam terus ini kayaknya. Ada waktu lagi saya nanti sedikit, 1 hari lagi kalau nggak salah ya, terakhir. Insyaallah kita bahas tentang takwa. Jadi kita kadang-kadang begini Pak, kita itu suka langsung kesimpulan, tapi kita tidak memahami tentang makna dasarnya. Ya, makna dasarnya seperti apa? Ya sering, tidak salah dengan itu. Sebagai bentuk konsekuensi takwa kita harus menjalankan perintahnya. Tapi esensi yang pertama itu apa dulu? Sampai muncul ke seperti itu. Oh, takwa itu takut akibat. Takut itu adalah akibatnya, sama seperti hanya itu. Jadi seperti apa itu takwa? Bagaimana kita bisa mencapai takwa? Jadi oleh karena itu jangan bosan ngedengar istilah takwa. Orang kitanya juga belum takwa kok gitu. Bosannya udah duluan, takwanya belum nyampe. Nah repot nih kayak gini. Percis kayak orang pinter belum sombong duluan gitu. Ya, pinternya belum nyampe, tapi sombongnya sudah duluan gitu. Pinternya belum nyampe dia. Di mana fiil, di mana makul, di mana ini, badi apa, mani apa, usulnya nggak paham, tapi sombongnya udah duluan. Padahal pinternya belum gitu. Ada orang yang pinternya belum nyampe, sombongnya sudah apa? Bosan tentang istilah takwa ngedengarnya, nyampe takwa pun belum. Nah, jadi seperti itu. Insya Allah nanti kita akan bahas ya pada pertemuan yang akan datang. Mungkin nanti di penghujung dari ini ya, walaupun kita bahas sedikit nanti kembali kepada fitrah. Demikian barangkali lanjutan kajian kita di beberapa hari yang lalu. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Yang benar dari Allah, yang salah semata-mata kebodohan sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah masuk suruk belum? Udah ya. Jadi gak ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Ayo satu aja silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dengan Pak ini sebagai musibah jadi saya menariknya gini Ustaz. Itu kan harus jelas. Nah, karena gak masuk dai ini kan kita nggak jelas. Karena kalau tidak jelas itu kalau sampai apa namanya sholat menangis itu juga tidak sembarang orang bisa. Termasuk makmum pun kalau misalnya habis tidak semua makmum bisa. Kenapa? Karena memang ini keajaiban dan hubungan hati dengan Allah itu harus jelas. Seperti misalnya di dalam surat An-Nahl
Innamal mu'minuna alladzina qulubuhum zadatuhum iman. Jadi di sini memang ada sambungan terus antara apa yang diucapkan dengan di hati bergetar. Dan ini kalau misalnya itu bagaimana saja yang bicaranya kan cara melatihnya tentang apa ini Ya, terima kasih. Pertama kan gini, ya, zikir, baca Quran, doa, ya, sebetulnya ketika kita ingin bisa sampai menghayatinya kan harus melibatkan 3 hal panca indera dalam diri kita. Kita kan kadang-kadang hanya melibatkan 1 indera saja. Sedangkan di dalam diri kita itu kan ada 3 indera lah yang harus dilibatkan ketika kita ibadah. Zikir, baca Quran. 1 adalah indera apa? Indera mulut. Yang kedua adalah indera akal kita. Yang ketiga adalah indera hati kita. Kita kalau baca Quran hanya pakai indera mulut, cepat bosan. Ya, cepat bosan. Tapi ketika pakai indera hati, pakai indera akal, ketika kita membaca Quran akan hidup Quran itu. Kan begitu sebetulnya. Jadi 3 unsur pertama adalah 3 unsur dalam diri kita harus terlibat di dalamnya. Unsur mulutnya membacakan, unsur pikiran akal kita memahami, unsur hati kita menghayatinya. Cuma kita kan bulan puasa kan banyak targetnya kan target hatam memang kadang-kadang. Ya nggak apa-apa sih sebetulnya untuk kejar pahala ya. Target hatam kan untuk kejar pahala. Ini saya juga kadang-kadang terpengaruh juga. Padahal saya biasanya bulan Ramadan itu enggak ya hatam kalaupun 1 kali gitu. Karena memang saya tidak membaca cepat gitu. Ya apalagi ya saya kadang-kadang ada kosakata yang belum saya pahami ya saya catat gitu loh ya. Ini kosakata baru saya catat, kosakata baru saya catat gitu loh. Yang saya enggak paham saya catat. Sehingga saya harus nambah sampai berapa kosakata baru yang saya bisa hafal, yang saya bisa dapatkan misalkan. Tapi kadang-kadang suka ditanya, Ustaz berapa kali hatam? Nanyakan Ustaz berapa kali hatam. Kalau level kita kan bukan hatam berapa kali gitu. Ya jadi kita juga kadang-kadang seperti itu. Nah jadi harus melibatkan unsur 3 tadi. Itu poin yang pertama. Ya unsur mulut kita, unsur akal kita, unsur hati. Makanya baca Quran itu dengan mulut, dengan akal, dengan hati. Jadi ikro ini Pak, ikro ini makanya kan istilah baca dalam bahasa Arab itu kan ada macam-macam. Ada yang disebut dengan qiraat, ada yang disebut dengan tilawah ya. Ada yang disebut dengan qiraat, ada yang disebut dengan apa? Tilawah. Ya. Nabi ketika di Gua Hira muncul surat Iqra, Nabi mengatakan ma'ana biqori. Ada juga yang memahami ketika ma'ana biqori maknanya bukan aku tidak bisa membaca saja, tapi apa yang harus aku baca gitu. Jadi apa yang harus aku baca atau aku tidak bisa membaca. Kan begitu. Jadi Nabi itu bukan hanya dia suruh membaca tentang ayat yang disampaikan Jibril, tapi Nabi juga disuruh membaca tentang fenomena masyarakat di sekitar Nabi yang seperti itu harus diapain. Nah itulah makanya kan membaca anak SD, anak SMP, anak SMA, membacanya S1, S2, membacanya profesor kan beda. Ya, kalau misalkan ditanya anak SD misalkan, anak SD ditanya ini apa? Penghapus berarti. Untuk apa? Ya untuk ngapus. Kalau ditanya misalkan dokter ini apa? Ya penghapus. Untuk apa? Bukan untuk ngapus. Untuk apa lagi? Ngelempar orang yang ngantuk kan gitu bisa juga itu ya. Gelas itu untuk apa? Anak SD cuma tahu fungsi gelas itu hanya untuk minum. Tapi kalau yang ditanyanya sarjana, gelas itu untuk apa? Untuk minum, untuk naruh pulpen, untuk bikin lingkaran, untuk ngekop kalau masuk angin, banyak fungsinya gitu loh. Itu cara membaca gitu loh. Itu cara membaca. Makanya membacanya kita udah berbeda dengan membaca anak SD. Jangan sama lagi. Jangan sama lagi kita membacanya. Kita itu melihat sesuatu itu dari banyak sisi. Quran itu seperti halnya prisma apa tuh yang banyak ini ya. Dari sisi manapun Quran itu akan menampilkan apanya? Kemilaunya. Seperti apa prisma itu apa? Kristal.
kita mau lihat dari sisi apapun Quran, pasti dia akan memancarkan cahaya itu. Ya, begitu. Sisi bahasa, sisi sejarah, sisi makna, sisi hukum, sisi pendidikan, sisi apapun dia akan memancarkan cahaya. Itu poin yang pertama caranya. Ya, disitulah nanti kita bukan hanya sebatas membaca, tapi nanti akan memahami, menghayati. Yang selanjutnya adalah intonasi. Kita itu berdoa antara intonasi yang datar dengan yang datar dengan pakai intonasi beda. Ya, azan itu mungkin tidak paham, tapi kalau intonasinya bagus kan meresapi. Kalau ada orang azan, Allahu Akbar, sadaqallah, itu kan enggak ada. Ini orang lagi azan tuh lagi ngadat gitu loh. Tapi kalau dia pakai intonasi, pakai lagu, makanya kan ada bayati, nihawan, sampai ada namanya ilmu qiraat. Ilmu qiraat. Sehingga apa? Kita kalau misalkan mendengarkan bacaan Quran yang sama, kalau yang bacanya adalah qori internasional dengan bacanya adalah qori tingkat RW, misalkan Mas Iqbal, itu beda. Yang dibacakan ayatnya sama, tapi pas dibaca yang satu ngegeter, yang satu ngegeter juga tapi ingin pulang kayak gitu ya. Kan beda intonasi juga. Makanya baca Quran juga harus pakai intonasi sebetulnya, supaya kita merasakan intonasi. Lagu itu kan ada intonasinya. Ilmu intonasi itulah di dalam bahasa agama kita namanya ilmu arud. Ada bahar rojaz, ada bahar towil, fa'alu, itulah yang melahirkan tentang sholawat begini, ini. Itu namanya ilmunya ilmu arud. Ilmu arud itu ditemukan oleh siapa? Oleh gurunya Imam Sibawayh, Imam Al-Kisai. Imam Al-Kisai itu, Imam Sibawayh itu salah satu ulama yang sudah terkenal dan paling ahli dalam ilmu nahwu. Kemudian gurunya itu ilmunya tersedot semua, sampai enggak tersisa ilmu gurunya sama Imam Sibawayh. Bahkan Imam Sibawayh bisa lebih hebat dari gurunya. Kemudian murid-muridnya gurunya akhirnya pada semuanya datang ngaji ke Imam Sibawayh. Gurunya kehilangan muridnya, gurunya sedih. Aduh, murid saya pada hilang semua, kalah. Tapi dia sisi lain bangga. Maka gurunya merenung. Datang dia ke pantai, melihat dia tentang ombak, bagaimana dia menemukan ilmu dari ombak. Muncullah namanya ilmu arud, ilmu yang bicara tentang intonasi. Makanya disebutnya bahar. Bahar itu laut, ada rozaj, ada towil dan lain sebagainya. Nah, jadi ulama itu harus ngerti sampai ke sana, Pak. Jadi ustadz itu syaratnya harus ngerti sampai ilmu arud apa, badi apa. Makanya berat jadi ustadz itu. Tidak hanya langsung dari Google langsung jadi ustadz gitu. Repot nantinya. Demikian, Pak ya. Ada intonasi. Mudah-mudahan ada manfaatnya kita semua. Yang benar dari Allah, yang salah semata-mata kebutuhan saya sendiri. Mari kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.